Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan Ustazah Vera. Gimana nih kabar teman-teman? Pasti baik ya. Nah, hari ini Ustazah akan menemani kalian belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Buka buku kalian, buku Bopena jilid 3A halaman 23. Nah, di situ tertera judul mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, teman-teman kan sudah sering kan membuat cerita menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, sekarang kalian belajar mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata. Ustazah akan memberikan contoh cara mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata. Misalkan Ustazah punya satu gambar yang Ustazah pasang di tembok, itu adalah gambar kucing. Nah, di situ kucingnya itu berbulu oranye. Nah, terus Ustazah deskripsikan dengan kata-kata. Hewannya kucing, bulunya warnanya orange, kakinya 4, matanya bulat, lucu. Nah, seperti itu namanya mendeskripsikan gambar yang kita lihat. Nah, adapun langkah-langkah berikut di bawah itu ya, ada 4 langkah yang teman-teman di slide. Yang pertama, amati gambar dengan cermat. Teman-teman harus amati gambar dulu. Gambar apakah itu? Teman-teman cari kakinya ada berapa ya? Ada bulunya atau apanya ya? Terus matanya gimana? Sekitarnya ada apa aja? Gitu ya, teman-teman amati. Nah, yang kedua, tuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut. Setelah teman-teman mengamati, setelah teman-teman menemukan ada apa aja di situ, teman-teman tulis di kertas teman-teman. Nah, yang ketiga, gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa yang ada di gambar. Misal tadi kayak Ustazah ada punya gambar kucing. Kucing warnanya orange, kakinya 4. Ya Ustazah tulis kucingnya warnanya orange, kakinya 4. Nah, jangan kok ditulis kucingnya kakinya 4 warnanya hijau. Enggak ya, berarti itu udah berbeda dengan gambar, oke? Nah, yang terakhir, susun kalimat dengan runtut. Jadi teman-teman harus menyusun runtut urut sesuai apa yang teman-teman lihat. Oke? Nah, ini buku halaman 23 ya teman-teman. Sekarang buka buku teman-teman halaman 24. Berikut adalah beberapa soal tentang mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, berikut adalah contoh mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, teman-teman di situ kan ada 3 gambar. Yang pertama anak kecil ya, yang ngomong udaranya segar. Nah, yang kedua slurp. Itu hewan apa ya? Kalau nggak kucing, musang atau apalah ya itu teman-teman. Nah, intinya hewan itu sedang hidup di sungai atau di kali ya. Nah, yang ketiga piek itu adalah gambar anak ayam yang ada di sangkarnya di dalam kandang, yaitu yang pasti sedang mencari induknya ya. Nah, nomor 2, deskripsikan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Nah, Ustazah hanya akan memberikan contoh 1, yang selebihnya teman-teman sendiri ya yang mengerjakan. Nah, contoh yang pertama ada anak kecil. Nah, ini ciri-cirinya ya. Berambut hitam, bermata bulat, memakai pakaian pendek, celana pendek, dan berada di bawah pohon atau di dekat pohon. Nah, terus kita lihat yang di sungai. Di permukaan sungai ada hewan, bebek atau angsa itu, dan ada bunga teratai. Nah, begitu ya teman-teman cara mendeskripsikannya. Selanjutnya 2 gambar itu adalah tugas teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Halaman 24, masih di halaman 24 ya. Di situ ada judul bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Pasti teman-teman udah gak asing kan sama Pancasila, pasti hafal dong. Masa iya sih gak hafal ya kan? Dasar negara kita harus hafal ya. Nah, sila pertama apa teman-teman? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ kan judulnya bersyukur. Nah, bersyukur itu termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Di sini Ustazah akan menjelaskan sesuai buku ya. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya. Karunia dari Tuhan kita dapatkan setiap hari. Kita dapat menghirup udara segar, kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, kita dapat melihat, mendengar, berjalan, dan melakukan kegiatan dengan baik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Oke teman-teman? Nah, selanjutnya
Ayo berlatih. Nah, ini ada tugas teman-teman yang harus teman-teman kerjakan di rumah, oke? Karena sebenarnya ini tidak wajib dikumpulkan, tapi karena teman-teman belajar di rumah, ini wajib teman-teman kerjakan di rumah agar selama pembelajaran daring teman-teman tetap aktif, oke? Setelah itu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, soal cerita penjumlahan. Karena teman-teman sebelumnya sudah menonton video yang Ustazah Vera buat bersama Ustazah Erlin dan Via, pasti teman-teman udah pada paham ya penjumlahan bilangan 4 angka. Di situ Ustazah tinggal mengulas kembali agar teman-teman ingat kembali, oke? Di situ ada contoh. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Dalam 10 menit pelajar tersebut telah menempuh 4.320 meter. Kita ambil 4.320 meternya, kita taruh atas. Nah, atas ini ya teman-teman itu. Nah, selanjutnya ada kata-kata setelahnya. Dalam 10 menit pelari tersebut, maaf ya teman-teman, itu yang setelahnya ini ya. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah 3.200 meter. Nah, itu ada bilangan 4 angka lagi. Kita ambil, taruh di bawahnya. Sesuai contoh yang ada di buku kalian ya teman-teman. Nah, ini. Di sini Ustazah akan membuatkan satu contoh soal. Budi bersepeda dari rumah ke pasar. Dalam 10 menit Budi telah menempuh 4.321 meter. Jadi 4.321 meter kita taruh di atas ya teman-teman. Nah, setelah itu ada lagi. Setelah dari pasar, Budi bersepeda menuju rumah Andi yang ditempuh dengan jarak 2.143 meter. Kita tarik angka itu di bawahnya 4.321 meter. Begitu ya teman-teman, terus kita kasih garis, kasih tanda plus. Nah, kita menambahkannya dimulai dari belakang. Seperti yang sudah Ustazah warnai. Yang warna merah ya, angka 1 ditambah 3, 4, sekarang yang kuning, 2 ditambah 4, 6, sekarang yang putih, 3 ditambah 1, 4, sekarang yang hijau, 4 ditambah 2, 7. Jadi hasil dari 4.321 ditambah 2.143, hasilnya 7.464. Nah, seperti itu ya teman-teman, semoga teman-teman bisa belajar, oke? Harus banyak latihan agar teman-teman bisa menghitung bilangan 4 angka, oke? Terima kasih teman-teman. Jangan lupa giat belajar, semangat, jangan mengeluh ya selama pembelajaran daring. Nah, kan pasti teman-teman mempunyai waktu yang luang. Jangan lupa digunakan untuk membantu orang tua. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.